Kami ucap syukur ya Tuhan apabila kami boleh memiliki Allah yang begitu peduli akan kehidupan kami ya Tuhan. Kami boleh percaya bahwa Tuhan akan selalu ada dalam setiap masalah kehidupan kami ya Tuhan. Kami ucap syukur dan saat ini ya Tuhan kami mau berdoa. Biarlah Tuhan yang mempersiapkan hati kami, mempersiapkan pikiran kami ya Tuhan. Buka pikiran dan hati kami sehingga apabila kami mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, kami boleh menerima itu ya Tuhan sebagai kebenaran dalam kehidupan kami ya Tuhan. Pimpin juga hamba-Mu yang akan menyampaikan ya Tuhan, biarlah apa yang dia sampaikan hanya berasal daripada Engkau saja ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik, perkenalkan nama saya Henry Chandra. Istri saya Luana Baru Sebayang, anak saya 2, Alexandre Chandra yang saat ini sedang kuliah di Jakarta, dan Grace Olivia Chandra. Pelayanan saya di tempat ini, saya pemimpin kesan. Baik, sekian perkenalannya. Nah, tema yang diberikan pada saya pada hari ini adalah buah dari hikmat. Ya, nah, pertama-tama saya akan menceritakan tentang ada satu kisah, ya, kisah Amir dan Hasan. Ya, ceritanya Amir dan Hasan ini ya 2 orang teman gitu ya. Terus suatu ketika mereka sama-sama pergi makan di satu rumah makan gitu ya. Terus sama-sama pesen ayam goreng ceritanya gitu ya. Terus akhirnya makanannya datang ya. Ayam gorengnya datang dalam satu piring yang sama, ada 2 potong ayam goreng, cuma ada satu potongan yang agak kecil dan satu potongan yang agak besar ya. Setelah ayamnya disajikan di depan meja ya, si Hasan langsung ngambil piring yang berisi ayam itu, terus dia membagikan ayam yang potongan yang kecil diberikan kepada si Amir, sedangkan potongan yang besar buat dirinya sendiri gitu ya. Nah, melihat seperti itu Amir protes, dia bilang gini, Hasan, kenapa kamu begitu egois? Gitu kan, dia bilang begitu. Ya, harusnya kalau kamu membagikan, kamu memberi yang besar dulu kepada saya kan? Gitu loh. Kamu yang potongan kecil, harusnya seperti itu. Nah, si Hasan ngomong, kalau kamu yang jadi saya, ya, kalau kamu yang jadi saya, kamu akan berlaku seperti apa? Ya, potongan yang besar saya akan kasih ke kamu, potongan yang kecil akan saya ambil. Terus Hasan ngomong kan, tuh, yang saya lakukan kan itu, dia bilang kan, bener dong, si Amir sampai geleng-geleng, iya ya, benar juga kata dia. Ya, nah dalam suratnya Yakobus menulis ada 2 hikmat ya. Ya, Yakobus mengatakan satu ada hikmat dari atas, terus ada hikmat dari dunia. Nah, kalau dari kisah si Amir dan Hasan tadi, kedua hikmat itu kan kalau dilihat kan agak mirip lah ya, boleh dibilang ya. Kalau dilihat dari akal manusia ya, kalau dilihat dari akal manusia, si Hasan itu berhikmat kan, gitu loh. Nah, tetapi kalau dilihat dari dampaknya akan terlihat perbedaannya di sini ya. Nah, Rasul Yakobus menulis bahwa hikmat dunia itu berdampak buruk, merugikan orang lain maupun diri sendiri. Sedangkan hikmat dari Tuhan akan membuahkan kebaikan bagi semua orang serta memuliakan nama Tuhan. Tepat atau tidaknya suatu keputusan haruslah dinilai dari dampak yang diakibatkan ya. Itu akan berdampak positif atau berdampak negatif. Nah, sepanjang bulan ini kalau saudara-saudari mengingat ya, dari awal bulan sampai minggu kemarin kan, nah kita itu belajar mengenai hikmat ya, bener kan ya. Nah, di minggu pertama kita belajar tentang landasan dari hikmat ya. Minggu kedua kita belajar membuat keputusan yang bijak. Minggu lalu kita belajar seni berbicara dengan bijak. Nah, di minggu yang terakhir ini kita akan belajar mengenai buah dari hikmat ya. Oke, baik, langsung aja. Teks Alkitabnya akan diambil dari Amsal 3 ayat 13 sampai
18. Saya bacakan bagi saudara-saudari sekalian. Berbahagialah orang yang mendapatkan hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Next. Ya, kelihatan nggak ya? Kira-kira itu gambar apa? Hah? Karet. Ada yang lain? Kayu. Salah dua-duanya. Bukan, salah. Ya. Ini namanya ambergris. Ya. Oh. Atau dikenal sebagai muntahannya paus. Ya. Muntahannya paus gitu ya. Nah, jadi si ibu ini di Thailand ya. Si ibu ini waktu berjalan di tepi pantai, ya, di tepi pantai, dia tiba-tiba menemukan ini, ya, kira-kira 7 kilo muntahan paus, ya. Tahu nggak muntahan paus itu apa ya? Ya, muntahan paus itu berupa zat lilin yang padat yang terbentuk dari sisa makanan yang tidak dapat dicerna, bercampur sama ya kira-kira apa sih? Yang agak keras lah kayak tulang mudanya cumi-cumi, itu campur semua dan akhirnya menjadi seperti ini. Tahu nilainya? Per kilonya harganya 650 juta. Ya. Jadi kalau 7 kilo kira-kira berapa? 4,5 M. Ya, kalau kita jalan-jalan di tepi pantai, tiba-tiba nemu 4,5 M, wah kayak nemuin harta karun kan? Ya enggak ya? Oh, dapat 4,5 M, dapat beli ruko berapa tuh? Ya, nggak pusing lagi gereja nyari tempat ibadah kan? Ya enggak? Nah, gitu ya. Tentu kita akan senang kalau tiba-tiba kita menemukan harta karun, ya. Nah, kalau kita mendapatkan hikmat, itu nilainya lebih daripada sekedar kita menemukan harta karun, ya. Nah, hari ini kita belajar 3 alasan mengapa mendapat hikmat itu bagaikan menemukan harta karun, ya. 1, hikmat itu nilainya lebih dari semua harta, ya. Seberapapun banyak harta seseorang, jika tidak dikelola secara berhikmat, maka dalam waktu yang singkat akan habis lenyap, ya. Ini ada kisah namanya William Yan. Ya, kalau dicari di Google gitu ya. Oke, Michael Yan bukan William Yan ya benar. William Yan ini seorang pengusaha farmasi di Tiongkok. Ya. Tentu sebagai seorang pengusaha farmasi banyak duit dong, ya enggak? Tetapi si William Yan ini dia menghabiskan 77 M dalam waktu 82 menit saja, sejam lebih sedikit. Dia habiskan itu di sebuah kasino di New Zealand. Ya. Nah, sejam lebih sedikit uang dia habis 77 M. Ya. Kalau kita setelah kehilangan itu kapok nggak? Kapok kan? Ini enggak, dia nggak kapok. Dia main lagi. Ya udah habis 77 M, dia main lagi. Hasil kurang dari 1 hari, kurang dari 24 jam, dia mengalami kekalahan senilai 4,6 T. Gitu ya. Karena dalam sehari dia menghabiskan 4,6 T, akhirnya yang terjadi polisi di New Zealand itu curiga. Mencurigai dia dan akhirnya dia ditangkap karena dicurigai praktek pencucian uang. Ya, jadi sudah jatuh tertimpa tangga
pula ya. Oke, tentunya sebagai seorang pengusaha, William ini bukan orang bodoh ya. Dia bisa jadi pengusaha farmasi yang berhasil. Dia pasti bukan orang bodoh kan ya. Tetapi karena dia nggak memakai hikmat, akhirnya dia membuat satu keputusan yang bodoh ya. Oke, balik lagi ke ayat tadi ya. Ayat yang 13, 14 dan 15, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Ya. Bila seseorang memperoleh hikmat, hidup dengan hikmat dan bertumbuh dalam hikmat, ia tidak akan kekurangan dalam semua hal yang baik, karena ia mampu membuat keputusan yang tepat. Jadi kalau kita mempunyai hikmat, nggak mungkin kita bikin keputusan yang bodoh kan, seperti si William tadi ya. Nah, ini ada kisah seorang bocah lagi berlibur di tempat kakeknya. Ya, mungkin yang sudah punya cucu mungkin seperti ini juga perasaannya ya. Sama kayak anak saya si Grace ya. Kalau ke Jakarta ketemu kakeknya dia seneng ya. Soalnya kakeknya itu suka ngajak dia ke supermarket, terus suruh yaudah kamu mau beli apa aja ambil aja gitu. Ya dia seneng ketemu kakeknya soalnya dibeliin terus gitu ya. Yang emak bapaknya nggak ngasih pun dia ngambil sama kakeknya dibeliin gitu ya. Ya mungkin bagi yang punya cucu mungkin juga akan merasa seperti itu kan. Ya, oke. Nah, si bocah ini ceritanya berliburlah ke tempat kakeknya gitu ya. Nah, di rumah kakeknya ada satu toples besar isinya permen. Ya, isinya permen. Terus karena si bocah ini ngeliatin permen itu terus, si kakeknya bilang, "Udah, ambil aja permennya, nggak apa-apa, makan aja." Si anak nggak mau gitu ya. Soalnya dia ingat mamanya pesan jangan banyak makan permen gitu. Terus kenapa nggak diambil? Dia bilang kan kakeknya nanya sama anaknya. Terus anaknya bilang sama mama nggak boleh banyak makan permen. Terus kakeknya bilang udah ambil aja, nanti kakek yang ngomong sama mama kamu. Udah ayo nih ambil gitu ya. Ambil pakai genggamanmu kata dia. Ya ambil aja segenggam gitu ya permen itu. Terus si anak mikir, enggak mau katanya kan. Terus dia bilang, "Yaudah kakek yang ambilin ya." Si anak ngangguk gitu loh. Soalnya kenapa? Si anak itu mikir, ya. Kan dikasihnya cuma segenggam kan? Tuh, segenggam. Nah, segenggamnya dia itu kan kecil. Kalau genggaman kakeknya itu lebih besar. Jadi dapat permennya lebih banyak gitu kan. Terus juga kalau kakeknya yang ngambil kasih dia aman kan. Bukan saya yang ngambil kalau nanti mamanya. Kan kakek yang ngasih. Nah, bener kan? Nah, jadi itu namanya kalau pakai hikmat. Gitu ya. Jadi nggak akan buat keputusan yang salah. Bener kan? Gitu ya. Nah, jadi hikmat itu yang pertama nilainya lebih daripada semua harta. Nah, alasan yang kedua, hikmat itu mendatangkan kehormatan ya. Ayat 16 dikatakan umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Nah, bicara umur panjang kan ini bicara ulang tahun ya. Ya. Nah, kira-kira ada yang ulang tahun nggak hari ini? 24 November. Ayo, ada nggak? Saya nggak bisa sebut, soalnya di listnya saya nggak ada yang tanggal 24. Ada 25 November besok. Ya, Jesselyn sama Pak Sabto. Yang ulang tahun. Ya, nggak ada, nggak apa-apa, angkat tangan aja. Nanti saya doain. Ada nggak yang ulang tahun hari ini? Oke, yang nggak ada ya udah. Oke, nah kalau bicara ulang tahun kan biasanya kan nyanyi lagu ulang tahun tuh, ya kan? Nah lagu ulang tahunnya yang Indonesia itu sedikit relate sama ayat ini ya. Apa? Panjang umurnya,
panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Tuh kan, panjang umur serta mulia kan. Jadi sama kayak ayat ini kan, panjang umur, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan ya. Tidak ada gunanya seseorang memperoleh umur panjang dan kekayaan namun namanya menjadi cemoohan atau tidak memperoleh kehormatan. Sebaliknya, orang yang berhikmat meskipun tidak berkesempatan memiliki umur panjang dan kekayaan akan dihormati orang. Ya, contohnya Raja Salomo. Tuh, ya. Raja Salomo ketika ditawarin kekayaan, umur panjang dan lain-lainnya, dia nggak milih itu, tapi dia milih untuk memperoleh hikmat. Ya. Dan akhirnya Tuhan memberi hikmat dan segalanya dia dapat. Bahkan ratu dari Sheba ya datang karena apa? Karena kemuliaannya Raja Salomo. Ya. Nah, sebaliknya apabila orang yang tidak berhikmat, ia akan menjadi tertawaan banyak orang. Ya. Ini banyak cerita ya, ini ada cerita lagi. Kisah yang namanya Michael Harrod. Ya. Ya, Michael Harrod ini ceritanya dia itu mau ngerampok. Ya, suatu pagi dia datang ke bank ya di kotanya Cleveland ya. Dia pakai topi. Gitu ya, pakai topi. Terus apa? Ngambil selembar kertas, dia tulis ini perampokan. Dia kasih ke tellernya ya. Ini perampokan, jangan melawan, serahkan uang kamu. Gitu ya. Tetapi dia itu ke bank ngerampok hanya pakai topi. Meskipun dia pakai topi, wajahnya itu kelihatan jelas sama kamera. Jadi tahu. Terus tahu gak? Di kertas itu dia pakai kertas apa? Jadi sebelum dia ngerampok, si Michael itu ikut ujian SIM. Ya, ikut ujian SIM. Kan? Kertasnya itu, yaitu ada data dirinya di kertas. Nama, alamat, tinggal di mana dan segala. Kertas itu yang dia pakai buat tulis serahkan uang kamu ini perampokan ke ini. Gitu ya. Ya, jadi si teller yang dapat kertas itu balik kan. Tahu itu namanya Michael. Ya sudah, akhirnya duitnya dikasih, nih Michael uangnya kamu ambil gitu ya. Langsung disebut namanya. Ya meskipun si Michael itu dengar itu disebut namanya, dia nggak mikir lagi. Begitu ambil duit, dia langsung keluar. Dia nggak mikir, kok si teller tahu nama saya, gitu ya. Dan akhirnya nggak selang berapa nama, kan jelas tuh alamatnya ada di situ. Tertangkaplah si Michael. Gitu ya. Nah, jadi kalau orang nggak punya hikmat, dia akan jadi bodoh, akan jadi tertawaan banyak orang ya. Nah, alasan yang ketiga kenapa memperoleh hikmat seperti menemukan harta karun itu karena hikmat mendatangkan kebahagiaan. Ya. Jalannya adalah jalan penuh bahagia dan segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia, ya. Bahagia atau dalam bahasa Ibraninya ditulis asar ya. Itu kira-kira artinya berjalan lurus ke depan tanpa hambatan. Gitu ya. Jadi hidupnya itu nggak ada hambatan, lurus saja, nggak menemukan satu kesukaran. Itulah yang namanya kebahagiaan di situ ya. Atau diberkati ya, to be blessed atau to be happy. Ya. Kebahagiaan yang sejati dialami orang yang mendapatkan hikmat. Hidup dalam hikmat dan bertumbuh dalam hikmat adalah jauh melebihi segala harta yang diinginkan oleh manusia. Ya. Dalam realitanya, orang yang berlimpah kekayaan tidak secara otomatis mendapatkan kebahagiaan. Betul ya? Malah tidak jarang justru mendatangkan duka cita. Ya. Ada satu kisah klasik mungkin ya, udah tahu ya, Raja Midas. Ya, namanya aja raja kan, dia punya
segalanya gitu ya. Satu kali dia didatengin dewa, ya bukan Zeus, Dionysius kalau ya, dewa Dionysius. Nah, terus dia bilang sama Raja Midas, ya saya akan mengabulkan satu permohonan kamu gitu ya. Kamu pikir-pikir lah katanya, kamu mau dikabulkan permohonan apa? Terus akhirnya dia pikir, ya dia udah punya segalanya kan gitu ya. Terus dia pikir, nih kalau seandainya apapun yang saya pegang berubah jadi emas, wah akan sangat kaya saya ya. Jadi dia pegang apapun, semuanya berubah jadi emas. Terus dia pikir, yaudah itu aja. Terus dia bilang sama dia, saya pengen apapun yang saya pegang itu berubah jadi emas. Dionysius tanya sekali lagi, benarkah itu yang kamu harapkan? Benarkah itu yang menjadi permohonan kamu untuk dikabulkan? Iya, saya menginginkan itu. Akhirnya ya udah, kamu nggak nyesel ya? Tanyain ya, enggak. Gitu ya, akhirnya dikabulin. Ya, dia pegang pertama-tama dia pegang gelas yang buat dia minum, berubah jadi emas. Wah, seneng dia. Pegang meja lagi, berubah emas ya. Tapi kan lama-lama pegang ini, pegang itu, semua jadi emas, lama-lama bosen kan dia. Ya, satu ketika anak perempuannya datang sama dia, terus bilang ayah, langsung mau dipeluk sama dia, peluk, akhirnya anaknya jadi emas. Nah, justru kalau kebahagiaan kita gantungkan kepada kekayaan, malah tidak akan jadi bahagia kita ya. Mungkin bahkan bisa jadi duka cita ya. Oleh sebab itu kita butuh hikmat ya. Jadi kesimpulannya, orang yang berhikmat akan memperoleh keuntungan yang jauh lebih berharga daripada semua harta, terus akan memperoleh kehormatan serta memperoleh kebahagiaan ya. Semua itu harus dimulai dari sikap menghormati Tuhan ya. Atau yang di Amsal 9 ayat 10 yang sudah kita belajar di minggu pertama ya. Kita belajar di minggu pertama, menghormati Tuhan itu diistilahkan dengan hidup dalam takut akan Tuhan. Jadi hikmat dimulai dari takut akan Tuhan. Taat akan apa yang sudah Tuhan perintahkan kepada kita untuk kita lakukan. Hikmat dimulai dari itu, gitu ya. Dan itu akan berdampak baik. Seperti yang di awal saya katakan, kalau hikmat yang dari atas itu membuahkan kebaikan bagi semua orang serta memuliakan nama Tuhan, ya. Jadi kemarin ya dalam satu kemarin kan ada ibadah kedukaan ya, dalam satu kedukaan, acara kedukaan gitu ya, saya datang, salah satu jemaat kita mengalami kedukaan gitu ya, jadi kita datang ke sana, ya saya bertemu dengan seorang dokter anak ya, saya bertemu dengan seorang dokter anak, saya nggak tahu ya dia itu dia itu kenal Tuhan atau enggak gitu ya, orang Kristen atau enggak saya nggak tahu gitu ya, tapi yang jelas buat saya dia berhikmat, dalam arti kata gini, anak saya ya tadi saya bilang kan satu, anak saya Alex sedang kuliah di Jakarta ya, anak saya kuliah kedokteran di Jakarta gitu ya, memang dari kecil dia itu udah pengen jadi dokter gitu ya, ya mungkin karena waktu kecil dia kan sakit ya, kejang, dan akhirnya sering ke dokter, dan akhirnya dia punya pikiran dia pengen jadi dokter gitu ya. Terus satu ketika ditanyain, kamu mau jadi dokter apa? Awalnya dia bilang dia mau jadi dokter bedah gitu kan, ya oke lah gitu ya. Cuma akhirnya satu ketika dia mikir-mikir lagi, kalau bedah terus operasi orang ya, terus dia bilang kalau nanti gagal, orang yang meninggal, dia takut di situ, dan akhirnya membuat dia itu mundur. Saat itu dia pernah mau mundur jadi seorang dokter gitu ya. Ya, terus di satu lagi ke supermarket atau ya
Kita bertemu dengan dokter yang tadi saya bilang ketemu di ini ya, di mana? Di tempat kedukaan itu ya. Waktu itu ketemu dia gitu. Terus kita bilangin ke dia, "Lung, itu dulu dokter kamu, dokter anak kamu gitu loh. Jadi waktu kamu lagi dulu kejang dan apa kan kita sering ke sana gitu loh. Dan bahkan dokter ini ya, dokter anak ini kan kadang-kadang yang namanya kejang ya, kalau udah demam tinggi, kita kan orang tua kan pasti jadi khawatir kan gitu ya. Mesti buru-buru cari dokter. Nah, pernah satu ketika ya di hari Minggu dia itu demam tinggi. Ya, dokter kan semua hari Minggu tutup. Ya enggak? Nah, si dokter anak ini karena kenal dan apa, akhirnya kita telepon dia, "Dok, anak saya lagi demam ini." Ya udah bawa saja ke rumah. Gitu ya. Nah, kita bawa dia ke rumah, diperiksa, akhirnya dikasih obat gitu ya. Terus akhirnya kan namanya ke dokter kan, habis diperiksa apa ya kita mau bayar dong, ya kan? "Dok, berapa nih?" "Udah, nggak usah." Ya. Kalau di tempat dokter, ya saya terima gitu ya. Tapi ini kan di rumah. Kalau di rumah namanya saya nolong. Dokternya bilang seperti itu. Nah, kita cerita sama si Ilung kan. Akhirnya Ilung ngeliat kan. Dan akhirnya dia ngambil keputusan gitu ya. Ya, saya tetap mau jadi dokter, tapi sekarang dia mau jadi dokter anak. Dan akhirnya sekarang dia udah kuliah kedokteran. Dan temen-temennya tahu gitu ya. Temen-temennya tahu dia suka anak. Dia akan jadi dokter anak. Soalnya apa? Ya ketika kan namanya kedokteran kan sekolah dia juga ada rumah sakitnya kan. Nah di rumah sakit itu kalau ada anak-anak gitu ya langsung dioperin sama si anak saya gitu ya. Tuh kamu yang ngurus gitu ya. Kamu yang ngurus katanya gitu ya. Dan ya ketika saya kuliah, waktu saya kuliah saya terinspirasi ada satu pembinaan mahasiswa Kristen ya di kuliah, ada salah satu pembinaan gitu, diberikan dibilang ada satu mimpi ya, mimpi seorang dokter Filipin ya, namanya Isabelo Magalit ya. Dia bilang, "Saya punya mimpi dari kampus ini, dari sekolah ini akan lahir orang-orang yang mencintai Tuhan lebih dari segalanya dan membenci dosa lebih dari segalanya." Terus ya disebut karena ini kan satu universitas, satu tempat kuliah, satu tempat belajar. Dari kampus ini akan lahir dokter yang mencintai Tuhan lebih dari segalanya, yang mendedikasikan pekerjaannya bagi Tuhan, dan yang juga membenci dosa. Ya, jadi waktu kelulusan anak saya dari SMA, waktu itu saya diberi kesempatan untuk ngasih kata-kata gitu ya, sepatah kata, saya ngutip ini lagi gitu loh. Dan saya berharap juga bahwa anak saya nanti akan jadi dokter yang benar-benar mencintai Tuhan lebih dari segalanya dan membenci dosa dari segalanya. Gitu ya. Dan itu dia bisa dapat itu karena apa? Ya mungkin dari dokter anak tadi yang punya hikmat yang akhirnya memberi kesan bagi dia. Gitu ya. Buat saya dokter ini punya hikmat ya. Ya, saya nggak tahu, meskipun kalau dokter itu tidak percaya sama Tuhan, tapi saya juga percaya gitu ya. Tuhan itu ngasih gitu ya. Kalau ngasih kepada orang percaya itu namanya ngasih Roh Kudus. Ya, kalau kepada orang yang tidak percaya, dia memberikan nurani. Ya, ketika orang itu menuruti nurani yang ada dalam dirinya, maka dia itu berhikmat. Jadi, kalau hikmat datang dari atas, kalau kita memperoleh hikmat, itu akan berdampak bagi kebaikan untuk semua orang dan memuliakan nama Tuhan. Baik, mari kita berdoa. Kita berdoa. Mengucap syukur ya Tuhan apabila pagi hari ini ya Tuhan kami boleh menyadari ya Tuhan bahwa apabila kami memperoleh hikmat ya Tuhan, itu lebih daripada segala harta
Dan itu akan mendatangkan kehormatan bagi kami, juga mendatangkan kebahagiaan bagi kami ya Tuhan. Dan biarlah kami pun boleh memperoleh hikmat itu daripada Engkau ya Tuhan. Dan kami boleh menata hatinya ya Tuhan. Dan kami pun boleh menjadi takut akan Tuhan. Dan menuruti segala apapun yang Kau kehendaki bagi kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami doa, haleluya, amin.